Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin adalah kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim di awal aktivitasnya, bahkan di seluruh lini kehidupannya. Pada kalimat rahasia inilah Allah menggantungkan penambahan nikmat, berkurangnya nikmat, bahkan bertahannya nikmat itu dengan kalimat Alhamdulillah. Kami memujimu ya Allah, sebagaimana layak Engkau untuk dipuji. Engkau adalah zat yang kami yakini maha mandiri, berdiri sendiri, maha segala-galanya. Engkau pula lah zat yang menciptakan langit dan bumi beserta apapun yang ada di dalamnya, termasuk yang menciptakan manusia. Maka sangat layak untuk kita mengucapkan Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Selanjutnya, kata yang paling layak diucapkan oleh setiap muslim setelah memuji Tuhannya adalah mengirimkan salam dan taslim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya, karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Maka diperintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berselawat serta mengucapkan salam penghormatan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, pada kesempatan subuh hari ini saya akan mencoba membawakan sedikit katakanlah kultum yang temanya terkait tentang kesombongan atau larangan untuk memiliki sifat sombong. Dalam riwayat dikatakan bahwa tidak akan masuk surga seorang hamba apabila di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun hanya sebesar biji zarrah atau biji sawi. Dia akan tidak masuk surga. Atau di riwayat lain bahkan dikatakan barang siapa yang memiliki sifat sombong walaupun sebesar biji zarrah di dalam hatinya, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Sedangkan di riwayat lain baunya surga itu bisa dicium dari jarak 500 tahun. Saya akan mencoba mengaitkan sifat sombong ini dengan sebuah kisah yang saya yakin kita yang ada di sini sudah pernah mendengarnya, karena ini merupakan cerita masa kecil yang biasa kita dengar dari para guru agama kita di sekolah-sekolah, atau guru mengaji kita, atau bahkan kita membacanya lewat buku atau menontonnya lewat video, yang terkait dengan akhir hidup raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi sifat sombong ini atau sombong itu kita bisa definisikan, salah satu yang menjadi definisi dari sombong ialah menolak kebenaran. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, jadi dua raja ini jamaah sekalian bukan hanya menolak adanya Tuhan namanya Allah, tapi dia mengaku sebagai Tuhan. Luar biasa ini, luar biasa sombongnya. Yakni Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Apa kira-kira yang menjadi alasan kenapa Namrud mengaku sebagai Tuhan dan kenapa Fir'aun mengaku sebagai Tuhan? Apakah Anda tahu apa alasannya? Saya akan coba menjelaskan sedikit. Ternyata ulama tafsir mengatakan bahwa kedua raja ini
walaupun masanya jauh. Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ini kan jauh sekali jaraknya, karena Nabi Ibrahim adalah kakek yang kesekian kali dari Nabi Musa, jaraknya ratusan tahun. Namun kedua raja ini hidup di masa yang berbeda, tapi memiliki hampir karakternya sama, kondisi sosialnya sama. Kedua raja ini ternyata Fir'aun dan Namrud juga memiliki fisik yang sangat kuat, orangnya gagah, pintar, seorang raja, memiliki keturunan yang banyak. Kemudian ada kerjaannya yang menguasai pada waktu itu hampir setengah dunia, dan pasukannya tidak pernah kalah dalam berperang. Itu di zaman mereka berdua. Jadi jarak masanya cukup jauh, tapi hampir memiliki kenikmatan dunia yang hampir sama. Kemudian itulah yang mendorong Namrud dan Fir'aun dua-duanya mengaku sebagai Tuhan. Jadi bukan lagi mengaku sebagai raja. Kita bisa bayangkan mungkin jika di posisinya Namrud dan Fir'aun, bisa saja kita juga menjadi sombong. Jadi hati-hati atas kenikmatan ini, bisa membuat kita jadi sombong, karena sudah terbukti jauh sebelum kita hidup. Nah, beberapa riwayat sahih dikatakan Namrud juga kalau bergulat atau berkelahi itu sama pasukannya, dia bisa melawan 10 orang satu sekaligus, dan ke-10 pasukan itu tidak bisa mengalahkan Namrud. Namrud lah yang keluar menjadi pemenangnya, karena secara fisik dia orangnya kuat, gagah, kaya raya, punya keturunan banyak, seorang raja, dan menguasai setengah dunia, serta pasukannya tidak pernah kalah. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada Namrud Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Ibrahim datang dengan postur tubuh yang biasa, datang ke istananya Namrud, lalu berkata di depan perdana menterinya dan semua dayang-dayangnya Namrud. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai Namrud, saya diutus oleh Tuhanku dan Tuhanmu Allah untuk mengingatkan kamu bahwasanya kamu adalah manusia biasa, memiliki 2 mata seperti saya, 2 tangan, 2 kaki, 2 telinga. Kamu juga kecil, bayi, anak-anak, remaja, tua, dan kamu menikah, kamu punya keturunan." Lalu kata Nabi Ibrahim alaihissalam, "Dan kamu, saya adalah makhluknya Allah, dan Allah maha menghidupkan dan maha mematikan." Apa yang terjadi jamaah sekalian? Namrud membantah. Kita bayangkan jika di posisinya Namrud, di singgasananya, di istananya, ada dayang-dayangnya, ada perdana menterinya dan semua prajuritnya. Lalu Nabi Ibrahim tiba-tiba datang seperti itu, membantah apa yang sudah Namrud yakini dan seluruh masyarakat Babilonia di Irak pada waktu itu, bahwa Namrudlah sebagai Tuhan. Coba kita bisa bayangkan apa yang terjadi. Namrud mengatakan, "Wahai Ibrahim, kalau kau bilang Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Mau bukti, Ibrahim?" Kemudian Namrud memerintahkan pasukannya menangkap 2 masyarakat Babilonia pada waktu itu. Kemudian tiba-tiba satu dibunuh dan satu dibiarkan lepas jalan. Lalu kata Namrud, "Lihatlah Ibrahim, saya menghidupkan dan saya mematikan." Tentu ini kebodohan jamaah sekalian, karena kalau kita mengatakan menghidupkan, berarti kan dari sesuatu yang ada menjadi ada. Contoh, telur yang cair menjadi anak ayam, biji yang dilempar ke tanah menjadi pohon, keluar buahnya. Sperma laki-laki ketemu dengan sel telur perempuan menjadi manusia, itu namanya menghidupkan. Sedangkan kalau Namrud seperti contoh yang tadi, cuman menangkap orang, satu dibunuh dan satu dibiarkan lepas. Lalu dia bilang, "Saya menghidupkan dan saya mematikan," padahal dasar kedua orang ini sudah hidup. Lalu Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memberikan atau mematahkan hujjah dari Namrud sambil berkata, "Hai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu Allah
setiap hari memindahkan matahari dari timur ke barat, tiap hari terbit dari timur dan terbenam di barat. Apakah kamu bisa, wahai Namrud? Lalu Namrud tidak bisa bicara apa-apa. Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fahuhi talladzi kafar. Lalu orang kafir tersebut atau Namrud tidak bisa bilang apa-apa. Namrud waktu itu merasa dihina oleh Ibrahim di istananya. Ini masih kondisi di istananya. Dia mengaku sebagai Tuhan. Seluruh masyarakatnya meyakini bahwa Namrud itu memang Tuhan. Sujud di bawah kakinya setiap pagi. Tiba-tiba itu semua terbantahkan dengan satu orang yang datang mengatakan kalimat yang telah kita dengarkan sama-sama, yang mempermalukan Namrud. Namrud lalu bilang pada dayang-dayangnya dan semua prajuritnya, saya ingin membunuh Ibrahim, tapi saya tidak mau membunuh dia dengan mati yang biasa. Penggal orang itu di zamannya biasa, kemudian menggantung orang itu biasa. Saya ingin mati yang spektakuler. Luar biasa ini Namrud. Kalau orang lihat, orang sudah tidak berani buat seperti Ibrahim lagi yang mempermalukan saya. Lalu mereka musyawarah. Setelah musyawarah muncullah sebuah ide. Kata Namrud, saya akan membuat api yang api itu besar. Tidak pernah ada di muka bumi ini orang yang membakar api seperti itu. Sebagian ulama tafsir pada saat menafsirkan tentang perilaku Namrud dalam ayat-ayat Al-Quran menceritakan tentang Namrud, lalu dikatakan bahwasanya Namrud pada waktu itu membakar atau membuat api yang tingginya seperti bangunan yang sangat tinggi serta besar, dan api ini bisa terbakar selama 1 bulan tanpa padam. Saya ingat kemarin kebakaran terbesar waktu itu mungkin pada kantor kejaksaan, itu hampir lama sekali baru padam. Itu pun 2 hari sudah padam. Ini 1 bulan tidak padam-padam. Itu ulama tafsir menafsirkan seperti itu. Nah, kalau kita pikir, bukankah kalau hanya untuk membakar manusia paling kita membutuhkan waktu maksimal 3 jam? Singkatnya, lalu Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian didirikan, dan Namrud duduk disaksikan oleh masyarakat Babilonia. Ini sudah di area publik. Kemudian di sekitar api itu dikelilingi oleh prajuritnya yang siap kalau nanti Nabi Ibrahim dilempar masuk, lalu Ibrahim keluar, ini prajuritnya langsung siap untuk mendorong kembali masuk ke dalam api Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam waktu akan dilempar, beliau mengucapkan kalimat yang masyhur dalam doanya. Beliau mengatakan, ya Allah, zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini, aku yakin ya Allah, engkau menciptakan api ini fitrahnya panas, asalnya panas, tapi engkau penciptanya ya Allah. Maka aku mohon kepadamu, jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku ya Allah. Maka apa yang terjadi? Allah turunkan ayat, jamaah sekalian. Ayat ini ada di lima kitab yang wajib kita imani, yakni suhuf Nabi Ibrahim, di dalam Tauratnya Nabi Musa, kemudian dalam Zaburnya Nabi Daud, Injilnya Nabi Isa, dan terakhir adalah Qur'annya Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Turun ayat yang sama yang bunyinya, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api Allah perintahkan dari langit ke-7 penciptanya, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar lalu dibakar. Ini prajuritnya bingung, termasuk Raja Namrud. Kenapa? Waktu itu Nabi Ibrahim dilempar, tidak ada gerakan, tidak ada reaksi, tidak ada upaya untuk lari, tidak ada suara teriakan. Idealnya kan kalau dilempar api ada teriakan atau apa. Ini tidak ada sama sekali. Tapi untuk meyakinkan diri mereka, mereka cuma mengatakan, oh Ibrahim sudah hangus, terbakar. Nah, api itu dijaga selama 3 hari jamaah sekalian oleh prajuritnya Namrud. Setelah 3 hari Namrud penasaran, kemudian ia kumpulkan lagi masyarakat Babilonia. Namrud mengatakan, padamkan apinya, saya ingin lihat debunya Ibrahim.
Apa yang terjadi waktu dipadamkan api? Dia, Namrud dan seluruh masyarakat Babilonia dikagetkan. Nabi Ibrahim alaihissalam jangankan terbakar, bajunya saja tidak ada yang terbakar, padahal dalam api. Namrud yang tadinya ingin mempermalukan Nabi Ibrahim, malah dia yang dipermalukan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelumnya dia cuma malu di istananya, sekarang dia malu di seluruh negerinya, karena ini terjadi di ruangan publik. Kemudian Namrud pulang ke istana dengan kondisi yang bingung, harus membuat apa. Kemudian semalam suntuk, ia tidak bisa tidur. Besok paginya, jamaah sekalian, Allah hinakan Namrud, dibunuh oleh Allah dalam hadis Bukhari dengan seekor lalat. Cuma lalat yang bunuh Namrud, padahal orangnya kuat. Allah utus lalat kepada Namrud, yang lalat itu masuk ke lubang hidungnya, kemudian masuk sampai ke otaknya selama 3 hari. Tidak bisa keluar dari dalam otaknya, lalat itu tidak bisa keluar. Kemudian singkatnya, Namrud mati gara-gara seekor lalat. Mau diapain coba seekor lalat? Mau ditebas pakai pedang? Mau dilawan dengan fisik yang kuat? Silakan, Allah tantang itu. Coba kamu buat itu wahai Namrud. Tidak bisa, mati hanya karena lalat. Allah hinakan Namrud, akhir hidupnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kisah tentang Fir'aun di Nabi Musa, singkat. Jadi Nabi Musa ini jamaah, dia membangun istana. Istana itu mempunyai kamar tidur yang berada pada ketinggian tinggi sekali. Di kamarnya itu ada terasnya. Dan kalau keluar setiap pagi, kalau mau menunjukkan menunjukkan kepada masyarakatnya kalau dia ada, maka dia keluar di teras kamar tersebut. Dari teras itu Fir'aun bisa melihat kota Kairo karena tinggi sekali. Inilah sebabnya kata ulama tafsir yang mengatakan Allah kekalkan dalam Al-Quran, Ana Rabbukumul A'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi. Kenapa Fir'aun bilang begitu? Cuman itu tadi dasarnya, karena teras kamarnya tinggi, bisa lihat kota Kairo. Hanya itu saja dasarnya. Lalu dia juga selalu menghina air. Dalam Al-Quran dikatakan, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa azin anharu tajri min tahti. Artinya, hai lihat masyarakat Mesir, ini sungai Nil di bawah. Hai lihat masyarakat Mesir, ini sungai Nil di bawah kaki saya dan saya yang taklukkan. Jadi Namrud ini selalu menghina air. Apa yang terjadi? Di akhir hidupnya Allah Azza wa Jalla tenggelamkan Fir'aun di Laut Merah, dan Allah tantang, wahai Fir'aun, ini air yang selama ini kamu hina, selamatkan dirimu coba. Tidak bisa berbuat apa-apa Fir'aun, mati tenggelam. Dan Allah Azza wa Jalla mengekalkan kepada kita, dan kita tilawakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-yauma nunajjika bidadadika litakuna ayatan linnas. Wahai Fir'aun, hari ini kami selamatkan jasadmu untuk menjadi tanda-tanda kebesaran kami bagi manusia. Sampai hari ini di Ramses di Kairo kita bisa lihat, kalau ada yang bisa ke sana atau mempunyai kesempatan, kita bisa datang ke museumnya dan bisa lihat jasadnya Fir'aun yang kekal, sebagaimana Allah Azza wa Jalla ceritakan dalam firman-Nya. Inilah akhir kehidupan raja-raja yang mengaku sebagai Tuhan. Demikianlah dua kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah ini, dan kita bisa terhindar dari sifat sombong. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.